Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Febiansyah, mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Nah, yang pertama ada pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien guna mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, manajemen terdiri dari 6 unsur, yaitu money, metode, material, machines, dan market. Manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur, sehingga timbul pertanyaan tentang apa yang diatur, apa tujuan yang diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur, dan bagaimana cara mengaturnya. Nah, yang pertama yang diatur adalah semua unsur manajemen, yaitu 6M. Tujuannya diatur adalah agar 6M lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan tujuan. Nah, harus diatur supaya 6M dapat bermanfaat optimal, terkoordinasi, dan terintegrasi dengan baik dalam menunjang terwujudnya tujuan organisasi. Yang mengatur adalah pimpinan dengan kepimpinannya, yaitu pimpinan puncak, manajer, media, dan supervisi. Nah, yang terakhir itu mengaturnya adalah dengan melakukan kegiatan urut-urutan dengan fungsi manajer tersebut. Nah, sumber daya manusia kini makin berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan bidang strategis dari organisasi. Era globalisasi telah bergulir dengan didominasi teknologi informasi sebagai infrastruktur menjadi sahabat para pelaku bisnis. Nah, selanjutnya ada pentingnya MSDM dalam organisasi. MSDM dewasa ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Sumber daya manusia mempunyai dampak yang lebih besar terhadap efektivitas organisasi dibandingkan dengan sumber daya yang lain. Seberapa sumber daya manusia dikelola akan menentukan kesuksesan organisasi di masa mendatang. Nah, pengelolaan sumber daya manusia sendiri akan menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi. Sebaliknya, jika sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik, maka efektivitas tidak akan tercapai. Kompleksitas pengelolaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, hal ini sesuai dengan perkembangan dan kemajuan yang berlangsung saat ini. Faktor lingkungan, perubahan teknologi yang cepat, kompetisi internasional secara kondisi perekonomian yang tidak menentu, hanyalah beberapa faktor eksternal yang menyebabkan organisasi harus mencari cara-cara baru agar dapat memanfaatkan sumber daya manusia menjadi lebih efektif. Nah, faktor internalnya seperti tuntutan memperoleh karyawan yang terlatih, biaya kompensasi, konflik antara serikat pekerja manajemen, aspek hukum, dan aspek sosial budaya internal merupakan faktor yang membuat manajemen sumber daya manusia semakin penting dan kompleks. Selanjutnya ini ada ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup kegiatan manajemen sumber daya manusia. Proses yang dapat dilakukan oleh manajer personalia meliputi: pertama itu merancang dan mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikannya kepada karyawan. Nah, yang kedua, merencanakan, menarik dan menyeleksi, melatih dan mengembangkan karyawan secara efektif untuk dapat melakukan pekerjaan yang telah dirancang sebelumnya. Nah, yang ketiga, menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang dapat memuaskan berbagai kebutuhan karyawan melalui kesempatan pengembangan karir, sistem kompensasi atau balas jasa yang adil, serta hubungan antara karyawan dan atasan yang serasi melalui organisasi karyawan yang dibentuk. Yang keempat, itu mempertahankan dan menjamin efektivitas dan semangat kerja yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ini ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Chasway, tujuan MSDM meliputi yang pertama itu ada memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi.
memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. Nah, yang kedua ini ada mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. Yang ketiga, membantu dalam mengembangkan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. Yang keempat, memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini mencapai tujuannya. Yang kelima, menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang keenam, menyediakan media komunikasi antar pekerja dan manajemen organisasi. Yang ketujuh, bertindak sebagai pemeliharaan standar organisasional dan nilai dalam manajemen SDM. Nah, sementara menurut Schuessler et al., setidaknya MSDM memiliki tujuan utama, yaitu memperbaiki tingkat produktivitas, memperbaiki kualitas kehidupan kerja, meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. Nah, setiap individu dalam suatu organisasi bekerja sama demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, fungsi manajemen sumber daya manusia ini yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada perencanaan. Nah, perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan visi misi perusahaan. Nah, perencanaan untuk menetapkan program kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengadaan, pengendalian, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberdayaan karyawan. Nah, yang kedua ini ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, delegasi, wewenang integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. Nah, yang ketiga ini ada pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan memberi petunjuk kepada pegawai agar mau kerjasama dan bekerja efektif secara efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin dengan kepemimpinannya akan memberi arahan kepada pegawai agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Nah, yang keempat ada pengendalian. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan pegawai agar mentaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Nah, bila terdapat penyimpangan, diadakan tindakan perbaikan dan atau penyempurnaan. Pengendalian pegawai meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku kerja sama, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. Nah, selanjutnya ini ada aktivitas manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu perencanaan dan analisis sumber daya manusia. Aktivitas perencanaan guna mengantisipasi kekuatan yang akan mempengaruhi pasokan dan permintaan akan sumber daya manusia. Sedangkan aktivitas analis dan penilaian selektivitas SDM juga penting dilakukan sebagai bagian dari menjaga daya saing organisasi. Dukungan informasi akurat dan tepat waktu yang didapatkan dari sistem informasi sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ini. Nah, selanjutnya itu ada kesetaraan kesempatan bekerja. Kepatuhan pada hukum dan peraturan kesetaraan kesempatan bekerja mempengaruhi aktivitas SDM lainnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen SDM. Contohnya, perencanaan SDM harus memastikan sumber tenaga kerja yang bervariasi untuk memenuhi jumlah tenaga kerja yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan. Selain itu, pada saat perekrutan seleksi dan pelatihan, semua manajer hires mengerti peraturan ini. Selanjutnya itu yang ketiga ada perekrutan atau staffing. Sasaran perekrutan guna menyiapkan tenaga kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan organisasi dengan mengerti apa yang dilakukan oleh tenaga kerja. Analisis pekerjaan atau job analysis adalah dasar dari fungsi perekrutan.
Nah, dari sini uraian pekerjaan atau job description dan spesifikasi pekerjaan job specification dapat dipersiapkan untuk proses perekrutan. Proses seleksi sangatlah menekankan pada pemilihan orang yang memenuhi kriteria persyaratan atau qualified untuk mengisi lowongan pekerjaan. Nah, selanjutnya itu pengembangan SDM. Pengembangan sumber daya manusia dapat berupa pelatihan yang berkesinambungan untuk tanggap pada perubahan teknologi, pengembangan semua tenaga kerja, termasuk pengawas, supervisor, dan manajer. Diperlukan untuk menyiapkan organisasi menghadap tantangan ke depan. Perencanaan karir, career planning, mengidentifikasi jalur dan aktivitas setiap individu yang berkembang di suatu organisasi. Nah, selanjutnya ini kompensasi dan keuntungan. Kompensasi diberikan dalam bentuk seperti pembayaran, insentif, dan keuntungan, benefit. Perusahaan harus mengembangkan dan selalu memperbaiki sistem upah dan gaji. Program insentif seperti pembagian keuntungan dan penghargaan atas produktivitas semakin banyak dilakukan. Peningkatan biaya pada keuntungan, contohnya pada keuntungan pemeliharaan kesehatan, selalu menjadi isu penting. Yang terakhir, ada peran manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, peran itu menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berdasarkan job description, job specification, job recruitment, dan job evaluation. Yang kedua, menetapkan penarikan, seleksi, penempatan karyawan berdasarkan asas the right man in the right place and the right man in the right job. Bahkan untuk akhir-akhir ini, in the right man in the right time. Nah, yang ketiga, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Yang keempat, meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Nah, yang kelima, memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya. Nah, yang keenam, memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan yang sejenis. Nah, yang ketujuh, memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. Yang kedelapan, melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. Yang kesembilan, mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. Yang kesepuluh, mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya. Baik, sampai sini saja penjelasan materi tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Sekian, terima kasih. Saya Ali Febiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.